Halo, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita langsung kupas tuntas ringkasan audio kimia soal sifat koligatif larutan. Intinya tuh unik banget ya. Sifat larutan ini katanya cuma ngelihat jumlah partikel yang larut, bukan jenis zatnya. Menarik kan? Nah, sumber ini nyebut ada 4 sifat utama. Oke, yuk kita bedah bareng-barang. Sip. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, penurunan tekanan uap. Simbolnya delta P. Intinya, kalau ada zat terlarut, tekanan uapnya jadi lebih rendah dari pelarut murninya. Gimana sih mekanisme dibaliknya? Ya, betul. Jadi, bayangin aja permukaan pelarut murni, molekul-molekulnya kan bebas tuh mau menguap. Nah, pas kita tambahin zat terlarut, partikel zat terlarut ini kayak nongkrong di permukaan juga. Akibatnya, dia kayak ngehalangin sebagian molekul pelarut buat kabur jadi uap, gitu kasarnya. Makanya, makin banyak partikel terlarut atau makin tinggi fraksi molnya, XT, makin susah pelarutnya nguap. Tekanan uapnya jadi turun. Rumus delta P sama dengan XT kali P0. P0 itu tekanan uap pelarut murni, nah itu nunjukin hubungan langsungnya. Oh, oke. Jadi kayak ada yang ngalangin di permukaan gitu ya. Masuk akal. Sip. Oke, lanjut. Ada 2 lagi nih yang kedengarannya agak mirip. Kenaikan titik didih, delta TB, sama penurunan titik beku, delta TF. Dua-duanya pakai rumus yang mirip juga. Ada molalitas, M, dikali konstanta, KB atau KF. Kenapa nih mirip? Iya, keduanya ini emang sama-sama efek dari adanya partikel terlarut terhadap perubahan fase si pelarut. Intinya, partikel terlarut itu bikin pelarut jadi lebih susah mendidih, makanya titik didihnya naik. Dan juga jadi lebih susah membeku, jadi titik bekunya turun. Oke, jadi ganggu proses didih dan beku ya. Terus, kenapa pakainya molalitas M, bukan molaritas M? Nah, ini penting nih. Molalitas itu kan mol zat terlarut per kilogram pelarut, basisnya massa pelarut. Kalau molaritas kan per liter larutan, basisnya volume. Nah, volume itu bisa berubah kalau suhu berubah kan, bisa memuai atau menyusut. Karena kita lagi ngomongin perubahan suhu, titik didih dan beku, kita butuh ukuran konsentrasi yang nggak terpengaruh suhu, makanya pakai molalitas. Jadi makin tinggi molalitasnya, makin banyak partikel per massa pelarut yang makin besar efek delta TB dan delta TF-nya. Konstanta KB dan KF itu spesifik buat tiap pelarut. Oh gitu, pintar juga ya milih molalitas, biar konsisten pas suhunya naik turun. Oke, paham. Nah, yang keempat ini, agak beda lagi nih kayaknya. Tekanan osmotik, simbolnya P. Rumusnya pakai molaritas lagi, terus ada R sama T. Kenapa balik ke molalitas? Iya, tekanan osmotik ini ceritanya beda. Ini soal pergerakan pelarut, biasanya air ya, lewat membran semipermeable. Itu loh, membran yang cuma bisa dilewatin molekul kecil kayak air, tapi partikel terlarut yang lebih gede nggak bisa lewat. Oh, kayak saringan super halus gitu ya? Ini berkaitan dengan beda konsentrasi partikel dalam volume larutan di kedua sisi membran, makanya molaritas mol per volume jadi relevan di sini. Rumus pi sama dengan MRT itu nunjukin hubungannya. Molaritas M, konstanta gas R, sama suhu mutlak T. Ini penting banget di biologi loh. Oke. Jadi fokusnya ke pergerakan pelarut karena beda konsentrasi per volume. Paham. Nah, ini nih yang menarik. Dari tadi kan kita ngomongin jumlah partikel. Gimana kalau zat terlarutnya itu elektrolit? Kayak garam dapur, NaCl. Itu kan di air pecah jadi ion-ion ya. Jadi satu molekul bisa jadi 2 partikel atau lebih. Ngitungnya gimana dong? Pertanyaan bagus banget. Nah, disinilah kita pakai yang namanya faktor Van Hoff. Simbolnya I. Kalau zat non-elektrolit, kayak gula, dia larut, dia tetap jadi satu molekul utuh. Jadi faktor I-nya dianggap 1. Tapi kalau NaCl, pas larut dia pecah jadi 1 ion Na+, dan 1 ion Cl-. Jadi dari 1 unit NaCl, kita dapat 2 partikel ion di larutan. Oh, jadi jumlah partikel efektifnya lebih banyak ya? Betul. Jadi efeknya ke sifat koligatif, kayak delta TB, delta TF, dan P, itu jadi lebih besar dibanding larutan non-elektrolit dengan konsentrasi molar atau molal yang sama. Faktor I ini kita kalikan ke rumus sifat koligatif tadi, kecuali rumus delta P yang dasar ya. Nilai I ini nunjukin jumlah partikel efektif hasil disosiasi. Untuk NaCl, idealnya I sama dengan 2.
Kalau CaCl2 jadi Ca2 plus dan 2Cl, idealnya I sama dengan 3. Gitu seterusnya. Meskipun di kenyataan kadang sedikit kurang dari nilai idealnya. Oh, jadi kayak ada bonus jumlah partikel gitu ya buat elektrolit. Oke, ngerti sekarang. Terus, semua teori ini ada gunanya nggak sih di kehidupan sehari-hari? Contohnya apa gitu? Wah, banyak banget. Yang paling sering kita lihat mungkin penurunan titik beku. Pernah lihat kan jalanan bersalju ditaburin garam? Iya, biar apa tuh? Nah, garam itu kan elektrolit kuat. Pas larut di lapisan air tipis di atas es, dia nurunin titik beku airnya. Jadi, misal suhu luar minus 5 derajat Celcius, air garam itu titik bekunya mungkin jadi minus 10 derajat Celcius. Akibatnya, es atau salju yang tadinya beku di minus 5 derajat, jadi bisa mencair. Jalanan jadi nggak licin. Wow, oke. Baru nggak? Terus? Contoh lain, bikin es puter tradisional. Campuran es batu sama garam kasar itu suhunya bisa turun drastis, jauh di bawah 0 derajat. Nah, suhu dingin ini yang dipakai buat ngebekuin adonan es krim di wadah bagian dalamnya. Itu juga aplikasi penurunan titik beku. Wah, es puter. Jadi keinget zaman kecil. Haha. Kalau tekanan osmotik, Tekanan osmotik penting banget. Contoh paling krusial ya di mesin cuci darah atau dialisis. Darah pasien dilewatin membran semipermeabel. Di sisi lain membran ada cairan dialisat. Nah, zat-zat sisa metabolisme yang ukurannya kecil di darah, kayak urea, bisa pindah lewat membran ke cairan dialisat karena perbedaan konsentrasi. Prinsip osmosis dan difusi bekerja di sini. luar biasa ya. Dari garam di jalan, es puter, sampai teknologi medis penyelamat nyawa. Betul. Ini nunjukin banget gimana prinsip dasar kimia, fakta bahwa nambahin partikel terlarut itu ngubah sifat fisik pelarut, punya aplikasi nyata yang signifikan. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, ada 4 sifat koligatif. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama tekanan osmotik. Semuanya ini kuncinya cuma satu, tergantung sama jumlah partikel terlarut, bukan jenis zatnya apa. Dan kalau zatnya elektrolit, kita perlu pakai faktor Van Hoff I buat ngitung jumlah partikel efektifnya. Gitu kan ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal menarik buat Anda renungkan. Kalau sifat-sifat ini emang cuma tergantung jumlah partikel, bukan identitas partikelnya, berarti kita bisa manfaatin ini secara terbalik nggak sih? Misalnya, kalau kita punya zat baru nggak dikenal, terus kita larutin zat itu dalam pelarut dan kita tahu sifatnya, lalu kita ukur salah satu sifat koligatif larutannya, misalnya penurunan titik bekunya. Kira-kira, dari hasil pengukuran itu bisa nggak ya kita pakai buat ngitung sesuatu tentang zat baru itu? Mungkin massa molekul relatifnya? Pertanyaan bagus tuh. Bisa jadi cara buat identifikasi zat baru ya? Menarik buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak udah nemenin kita di Deep Dive singkat kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat ya buat Anda semua. Sampai jumpa.